Menurut saya, Pak, kita misalnya posting sesuatu di media sosial, tidak semua orang tuh suka dengan kehebatan kita, tidak semua orang suka dengan kesuksesan kita. Betul. Tapi lebih banyak orang itu suka dengan kalau kita di bawahnya orang kayak gitu. Iya benar, Pak. Kalau kita kalau kita tuh nggak bisa termasak nih, kita buat channel YouTube. Gitu. Ya, channel memasak lah. Channel masak. Itu awalnya saya bekerjasama sama istri gitu, maksudnya kita buatnya begini, kita kan kadang-kadang suami ini susah menang Pak di rumah gitu. Jangan terlalu jujur. Saya pikir jangan pernah bermasalah satu sama netizen, Pak. Jangan pernah bermasalah sama netizen. Sama jamaah. Iya. Jangan dah gitu. Ada cewek nanya saya, Mas, di mana? Apa nanya? Salah nanya nih, gitu kan. 2 orang, lumayan 2 subscriber nih, gitu kan. Kita membahas YouTube, kira ya. Jadi kalau mau terjun gak usah malu-malu. Iya, gak usah malu-malu, langsung aja. Antem sudah, ya. Yeah. Antem dengan ingat ada aturan dan segala macamnya. Oke, keren. Atau saya belum bisa. Jadi tantangan selalu diterima. Berikutnya ini, dunia broadcast kita alihkan ke digital saat ini. Digital dalam artian adalah seperti YouTube. Media sosial ini berkembang sangat cepat. Bahkan regulasi kita itu tidak mampu mengikuti pesatnya perkembangan teknologi broadcasting saat ini, terutama di media sosial. Bang Wira, cukup menarik ketika kita ini yang Bang Wira yang sudah hatam itu di P3 SPS, ini yang boleh, ini yang tidak gitu, yang dilakukan di televisi. Yeah. Sementara sekarang ini Bang Wira mengelola podcast nih. Yeah. Apakah aturan yang ada di P3 SPS itu ikut kebawa nggak ketika bermedia sosial atau menggunakan YouTube saat ini? Jadi apa ya Pak, kayak menjadi melekat gitu Pak ya. Kayak bahkan kita mau keluar dari P3 SPS itu susah Pak. Susah saya rasa gitu. Maksudnya kita mau keluar dari role itu agak sedikit kesusahan gitu ya. Walaupun bisa-bisa aja, tapi kayak masih ada janggal rasanya kalau kita misalnya keluar dari itu. Karena saya Pak termasuk waktu sama Pak Ari, Pak dulu saya sama Pak Ari waktu 2012 kalau nggak 2010 kalau nggak salah. Saya termasuk ikut yang ini perumusan P3 SPS itu Pak gitu. Saya sama Pak Ari dulu, Pak Ari Aruman dulu. Bang Rey, Ari Aruman. Iya, jadi saya ingat betul, jadi kayak bagaimana perjalanan P3 SPS itu juga. Akhirnya mau nggak mau ya sudahlah kita ikuti saja, karena nggak ada salahnya juga tuh ngikutin itu, karena baik aja sih menurut saya gitu ya. Kalau bicara medsos Pak, saya ini termasuk yang angkatan Yahoo Messenger lah Pak. Ya, di awal-awal sangat bahagianya kita ketika kita ngobrol melalui chat di Yahoo. Masih YM Pak. Dulu awal tahun 2000-an lah Pak ya, 2001 2002 itu YM kan Yahoo Messenger. Ada MIRC namanya dulu. Kan kita chatting ketemuan. Friendster. Saya ada Friendster juga dulu ada. Jadi ketemuan sama cewek. Gitu. Jadi 2008 saya buat Facebook. Saya 2008 buat Facebook dia aja ini bagus nih ada Facebook apa. Ya sudah kayaknya bagus. Kayaknya karena Friendster udah nggak ada dulu kan. Ya, mulai ditinggalkan ya. Friendster udah nggak ada. Baru bagus foto-foto saya Pak di sana baru hilang foto. Iya. Saya foto waktu itu saya pernah foto sama Ariel Noah Pak, sama artis-artis saya taruh di Friendster. Hilang lah fotonya. Saya masuk Facebook 2008 saya masuk Facebook. Terus lah sampai sekarang kan. Jadi kadang kita yang memang ngikutin medsos ini jadi tahu betul bagaimana bermedia sosial. Walaupun enggak 100% saya bilang saya ini bagus enggak gitu Pak ya. Tapi bagi saya pribadi Pak, media sosial itu ya happy aja sih gitu. Dibawa happy aja. Karena tidak semua, saya boleh dicek Pak posting-postingan saya sampai di status saya. Saya taruh itu status-status yang konyol, yang lucu-lucu, yang aneh lah kayak gitu atau apa gitu. Karena menurut saya Pak, kita misalnya posting sesuatu di media sosial, tidak semua orang tuh suka dengan kehebatan kita. Tidak semua orang suka dengan
kesuksesan kita. Betul. Tapi lebih banyak orang itu suka dengan kalau kita di bawahnya orang kayak gitu. Iya benar Pak. Kalau kita kalau kita tuh nggak bisa, kalau kita tuh lemah, orang lebih banyak suka. Sepertinya orang berbahagia dengan seperti itu. Iya gitu, kalau kita kayak menderita atau apa, orang itu suka gitu. Makanya tapi akhirnya seperti ini. Sebenarnya di media sosial itu kadang-kadang itu terbalik Pak. Iya betul. Dia posting sama pasangannya misalnya, senyum apa segala macam, bahagia, kelihatannya bahagia gitu. Tapi di belakang itu belum tentu. Menurut saya gitu, mungkin entah saya survei atau apa, kebanyakan orang tuh begitu. Dia menunjukkan dirinya bahagia, padahal dia tidak bahagia. Dia menunjukkan dirinya tentang suatu hal yang bodoh, sebenarnya dia terbalik gitu, dia tidak bodoh gitu. Betul, itulah media sosial, dunia terbalik bisa terjadi. Bisa terjadi di situ. Nah kalau melihat kita ke Wira Podcast nih, nah yang Bang Wira udah rintis nggak begitu lama menurut saya, tapi sudah lumayan pertumbuhannya sangat luar biasa Bang Wira. Fokus ke konten podcast. Nah, memang YouTube ini kalau kita bicara segmented, YouTube ini segmented. Satu channel itu ya kalau mau cepat berkembang ya harus diisi satu. Betul. Nah atau satu program lah kalau kita berbicara di televisi ya. Jadi YouTube ini nggak bisa kalau misalnya sebuah televisi memasukkan semua acaranya di situ, susah dia berkembang nanti. Tapi dia akan menjadi segmented per program. Melihat podcaster yang ada di NTB ya saat ini kan ada beberapa podcast sedang berkembang. Nah melihatnya seperti apa? Apakah satu seperti kita nih YS Podcast sama Wira Podcast? Nah apakah ini menjadi kompetitor atau apa melihatnya Bang Wira? Sebenarnya itu jadi kayak semacam barometer keberhasilan channel podcast Pak ya. Kita collab dengan podcast lain, dengan YouTube channel lain. Beda mungkin kalau di TV kan bisa aja jadi kompetitor lah gitu ya. Betul. Tapi di YouTube saya pikir beda, memang dia berbeda dia gitu kan. Di YouTube sebenarnya saya awalnya bukan podcast sih sebenarnya Pak. Awalnya ini saya apa dulu podcast ceritanya terjebak di YouTube ini apa? Jadi awalnya saya dulu udah lama sih sebenarnya Pak, udah lama saya buat. Jadi kalau di rumah daripada nggak ada dikerjain, momot begitu, saya bilang sama istri saya, kamu kan pinter masak nih, kita buat channel YouTube gitu. Channel memasak lah, channel masak. Itu awalnya saya bekerjasama sama istri gitu, maksudnya kita buatnya begini, kita kan kadang-kadang suami ini susah menang Pak di rumah gitu. Jangan terlalu jujur. Ya saya bilang, pokoknya kita buatnya begini-begini. Enggak gitu, akhirnya saya kasih pengertian, kita buatnya gini. Akhirnya, satu pakai standar televisi, satu asal jadi kan? Iya. Akhirnya saya buat di rumah channel YouTube dengan peralatan seadanya, ambil gambar pakai HP gitu kan, terus lighting seadanya. Jadi saya buat channel masak-masak gitu, tapi nggak kelihatan orang sih, cuma tangannya aja atau apa gitu kan. Sampai tampilkan menunya penting sekitar 5 menit lah gitu kan. Dapat sekitar berapa belas sampai berapa puluh episode lah itu, ambil gambar. Lama-lama mikirnya ini modal nih Pak gitu. Sekali masak nih lumayan gitu. Satu modal bahan baku masak. Iya, itu kesulitan di situ. Nggak mungkin 50.000. Maka iya Pak, parah nih gitu kan. Stop dulu deh gitu kan, stop gitu. Bangkrut gitu. Stop dulu dah gitu kan ya, saya stop dulu, nggak buat channel lagi. Terus awal COVID mikirnya apa ya yang menarik gitu, saya sempat berpikir juga kayak mau buat channel. Saya suka otomotif Pak, saya suka mobil klasik, mobil tua kayak gitu, motor. Kayaknya susah lah di situ gitu kan, modal juga. Akhirnya saya mikir saya ini bisa talk show gitu aja. Saya ini bisa talk show gitu kan. Akhirnya saya sampaikan ke saudara saya Pak Abang, saya mau begini kan. Dia agak juga, siapa yang mau nonton orang ngomong di YouTube, dia bilang kan. Lain nih, saya bilang tuh lain nih. Akhirnya dia juga belum ngeh nih Pak Balu, belum ngeh dia. Orang ngoceh siapa yang mau nonton? Iya gitu mikirnya kan. Siapa yang mau nonton di YouTube orang ngobrol gitu kan. Betul. Akhirnya tapi kalau obrolannya itu menarik, itu pasti ditonton saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya buat dulu dengan ini kan Pak Yusuf kan wah banget nih tempatnya. Kalau saya tuh adanya ini Bang Wira. Akhirnya saya
coba dengan seadanya dulu pakai saya beli mic begini, mic stand apa saya beli yang ala kadarnya dulu gitu kan, beli belum saya belum ke mic, saya buat ada dulu background dulu, background saya buat background, layout studio juga, studio. Ada meja saya pakai, terus saya rekaman pakai HP. Pakai HP, saksikan Wira podcast gini gitu, kayak buat teaser lah, kayak biasa di TV ya teaser. Gitu, ya. Ternyata respon bagus Pak. Baru upload teaser aja, yang subscribe sudah ratusan lah, 200 lebih gitu kan. Ayo mana konten yang lain gitu. Waduh, sebelum di mic belum ada, apa segala belum ada. Nggak tanggung jawab mancing. Waduh, gimana nih akhirnya berusaha cari peralatan peralatan tambahan yang make up segala macam disempurnakan. Alhamdulillah respon baik Pak, baik. Bahkan saya buat status di WA, banyak teman-teman yang mau gitu, yang mau diajak di podcast gitu. Ada teman-teman dari Polda, TNI juga gitu. Jadi sebenarnya konten podcast ini ya kita tidak bisa, intinya begini. Saya dengan YouTuber beberapa kali podcast. Jadi intinya adalah pada akhirnya saya sepakat bahwa diri kita adalah konten. Iya betul Pak. Jadi apa yang ada di diri kita keluarkan saja kalau mau memang di dunia YouTube gitu. Jadi jangan memaksakan, bukan kita itu untuk membuat konten itu. Betul Pak. Jadi kayak misalnya saya harus konten joget-joget misalnya. Karena saya bukan dunia di situ ya susah juga gitu. Dan saya hari-hari kan memang saya talk show Pak, talk show ngobrol begini gitu kan. Nah, ya dijalanin aja sih sebenarnya. Dan saya sebenarnya nggak berpikir yang terlalu jauh yang seperti apa Pak. Ya seperti Pak Yusuf bilang, memang mungkin ada orang yang suka dari cara saya berbicara, cara menyampaikan sesuatu gitu kan. Sebenarnya pada dasarnya gini Pak, orang yang setiap hari bolak-balik keluar TV tapi nggak terkenal gitu Pak. Tiap hari keluar TV Pak, di TV tapi nggak terkenal, anchor Pak. Baca berita tuh nggak dikenal memang. Saking biasanya dilihat di TV, orang kayaknya nggak mau tahu kan. Iya, memang begitu Pak. Saya tanya teman-teman juga yang anchor, ya memang begitu. Beda sama acara misalnya kalau di lomba TV sama Ipul gitu kan. Waduh, dulu udah terkenal banget ya kan, dia terkenal. Kalau kita yang dari bertahun-tahun, orang tuh kadang-kadang kalau di luar tuh dia perhatikan dulu. Wiratmaja ya gitu. Iya gitu ya. Nah gitu. Jadi harus menjadi anchor itu harus ilmunya ikhlas. Iya. Paling sering tiap hari tertentu tampil tapi belum tentu diketahui. Belum dikenal sama orang memang gitu ya. Akhirnya ya kalau bicara YouTube lagi sekarang kan memang ya seperti Pak Yusuf bilang tadi lah. Jadi kita memang apa yang mungkin teman-teman ada yang mau buat channel YouTube kah atau segala macamnya gitu ya, kita ayo aja dorong, kita saling dorong lah gitu. Saling dorong karena nggak ada ruginya kita, nggak ada ruginya cuma subscribe, bunyikan lonceng apa nonton paling minimal 3 menit atau apa. Iya, cari modal itu dan tidak keluar biaya sebenarnya kan. Betul, gitu. Pak. Bahkan Pak, saya jujur Pak HP saya ini untuk bukan all in one Pak, apa-apa semua di sini. Buat konten tuh yang ngeditnya di HP. Semua di HP ya. Siaran untuk di TikTok pakai HP ini. Pakai HP semua. Ngedit apa semua di sini. Jadi saya nggak mau terpaku dengan saya harus ada laptop dulu, harus ada komputer dulu, harus ada ini dulu. Ya kerjakan aja apa yang ada di depan mata dulu gitu kan. Itu saya pakai. Jadi terus Pak, semua ada di sini. Ini kata kuncinya. Memulai jangan langsung bermimpi harus memiliki peralatan. Betul Pak. Jadi kita nggak usah mikir saya mau seperti ini dulu nih. Betul. Kerjakan aja yang apa di depan mata dulu kayak gitu. Nah sekarang kembali lagi memang ke konten Pak. Konten kita itu kembali ke kreativitasnya orangnya masing-masing. Betul. Gitu. Entah dia mau buat kontennya seperti apa gitu. Nah kalau konten ngobrol ini gimana sebenarnya Bang Wira melihatnya nih? Kalau ngobrol ini kan kita ya bagaimana menjaga ritme obrolan, bagaimana tetap menarik di depan yang ada yang diobrolin gitu. Ya berusaha bagaimana orang mau menghabisin kuotanya buat nonton kita gitu aja. Buat nonton kita ngoceh. Iya gitu. Ya itu memang intinya di situ sebenarnya. Ya, inti kalau saya melihat Bang Wira, memang podcast terutama kita di NTB ini ya, saya ngelihatnya memang tidak begitu banyak yang berkecimpung di seperti ini karena memang apa ya si pembawa acara atau yang tuan rumah podcastnya itu ya
memiliki keahlian ngoceh sudah gitu Iya, ya. betul. Dan kalau mengenai segmen kita nggak usah, nanti kalau saya nonton misalnya Wira Podcast nanti nggak bisa. Iya. YouTube itu kolaborasi. Betul, Pak. Betul. YouTube-nya sendiri menyarankan itu harus, kalau mau berkembang cepat itu harus kolaborasi. Iya, betul. Kalau mau bangun sendiri, mau terkenal sendiri, ya sudah capek sendiri. Betul Pak. Jadi memang tidak bisa kita jalan sendiri gitu. Iya, saya dari awal mah udah kayak apa ya, kayak sadar itu. Jadi saya udah kontak beberapa teman. Belum saya buat channel Pak, saya sudah ajak teman-teman yang udah main YouTube. Bagaimana anunya, kurang lebihnya seperti apa atau gimana. Mikirnya ini orang aja yang bukan orang broadcaster lah gitu ya, orang bukan orang dari dunia penyiaran, mampu dia menghasilkan sesuatu. Anggap kalau kita bicara bisnis, dia mampu menghasilkan uang, mampu dia buat channel seperti itu. Lah kita nih yang ngedit bisa, ambil gambar bisa, ngomong juga oke gitu kan. Masa sih kita enggak juga wajar gitu. Sakit hati. Iya. Masa enggak gitu kan ya. Ini masa buat aja gitu, Pak. Oke, betul. Jadi saya pernah berbicara di teman-teman YouTuber Lombok Timur. Ternyata unik sekali. Dan memang YouTube ini yang seperti kita ketahui ya memang yang dikelola oleh masing-masing teman-teman ini menarik-menarik semua menurut saya. Channel YouTube yang dikelola teman-teman semuanya mengangkat potensi yang ada di sekitar. Betul. Ya pada akhirnya kan jadi pemberdayaan Bang Wira. Betul. Nah kalau melihat ke depan Bang Wira, pertumbuhan broadcaster kita atau YouTube yang ada di NTB ini kira-kira menurut Bang Wira bisa menjadi salah satu penopang ekonomi digital nggak? Saya pikir sangat memungkinkan, Pak. Sangat memungkinkan karena kita nggak sekarang harusnya kita mulai bergerak ya Pak untuk bagaimana belajar tahu digital marketing Pak gitu. Oke. Itu yang karena banyak orang yang latah Pak. Iya. Orang buat ini ikut buat. Lihat orang sukses ikut mau buat. Misalnya gini, dia lihat Yes Podcast sudah bagus misalnya, atau lihat kita nih Wira Podcast bagus. Wah, saya juga mau buat nih begitu kan. Ini buat. Dan ternyata memang ada banyak. Betul. Banyak narasumber saya Pak gitu ya. Dia saya undang, dia buat juga. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya, enggak apa-apa. Bagus sebenarnya gitu kan. Tapi kalau enggak bisa di dunianya itu kan agak susah dia gitu kan. Lebih baik misalnya dia backgroundnya dia apa nih? Dia backgroundnya misalnya guru pengajar lah atau apa gitu kan. Dia buat saja konten pendidikan. Betul. Kalau belajar matematika yang mudah, gini caranya apa ya misalnya gitu kan Pak. Itu sepakat. Ya. Kalau kita disuruh jadi buat pengajar setengah mati gitu gimana? Mikirin rumus lupa. Tapi kalau disuruh ngobrol begini karena dunia kita memang di sana gitu ya kan. Lebih baik dia mengenali know yourself lah kayak gitu kan. Jadi kita tahu diri kita itu bagaimana. Ya itu aja dia maksimalkan menurut saya. Walaupun sih sah-sah aja sih dia mau buat. Tidak ada yang salah. Tidak masalah sih sebenarnya. Betul. Tapi menurut saya alangkah lebih baik, lebih bijaksananya dia potensi apa yang dia punya itu dia lakukan. Nah, terutama juga buat teman-teman YouTube saya pikir jangan pernah bermasalah satu sama netizen, Pak. Jangan pernah bermasalah sama netizen. Sama jamaah. Iya. Oh, jangan dah gitu. Orang komen mah segala macam, biar aja gitu kan. Bergelut di media sosial nggak boleh baper. Nggak boleh baper, Pak. Nggak boleh baper. Iya. Contohnya Pak, kami siaran di Lombok TV itu kan siaran bola, live YouTube juga. Iya. Kalau kita baca itu komen Pak, waduh, mucaci maki apa ya memang nggak bisa baper, biar aja karena mikirnya ya kemampuan komunikasinya dia sebatas dengan ucapan-ucapan itu. Iya, kadang apa yang didengar dia seketika itu juga dia keluarkan. Betul. Dia tidak menganalisa apa sebenarnya itu kan. Betul. Dan kita ya satu nggak boleh baper, nggak boleh bereaksi terlalu cepat. Gitu. Bawaannya makanya YouTuber itu harus sabar. Santai aja gitu, santai. mau ngomong kamu apa biar aja. Ya, balas saja caci maki dan segala macamnya itu dengan prestasi. Betul. Kalau kata YouTuber nih semuanya itu balas dengan buat konten. Iya betul Pak. Nah pada akhirnya nanti sukses bisa. Ya sudah tunjukkan bila perlu ya hadir ke tempat mereka bahwa oke, ayo bareng-bareng maju gitu kan. Betul, iya. Dan jangan bermasalah sama netizen. Ya, apalagi ini. Dan menurut saya yang kedua itu ini ITE lagi, undang-undang ITE. Iya, itu harus hati-hati. Nah, betul. Itu betul harus hati-hati betul. Jadi teman-teman yang mulai coba
belajar lah dalam arti lihat apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Iya, itu yang menurut saya penting. Jangan sampai bermasalah dengan itu. Iya. Kadang kan teman-teman kebablasan kreatifnya gitu Iya, kan. betul. Maksudnya kreatif tapi kebablasan tuh sampai aneh-aneh ya kan. Betul. Iya, jadi ada juga konten yang misalnya ini apa, pencari penampakan gitu loh. Iya, Pak. betul. Yang masuk ke hutan, kubur apa segala macam gitu ya. Entah ada yang bilang settingan kah, atau yang bilang real atau apa. Betul. Anggap itu hiburan, tontonan aja. Entah dia setting, entah dia benar atau apa. Kita nikmati apa tidak gitu aja sih. Betul. Kalau kamu nggak suka ya udah skip. Nggak suka skip. Nggak usah diceramahin. Iya. Dasar segala macam itu memang. Skip aja. Iya, Kalau betul. memang suka ya tonton gitu. Iya sih. Gitu. Ya, memang seperti itu. Kalau dia suka, orang akan apa ya, nggak usah bahkan minta subscribe macam-macamnya, orang dengan suka rela bahkan dan kalau dia suka. Nah, gitu. dan kalau saya berusaha, ini saya sih nggak mau yang sendiri gitu. Misal kayak saya di podcast gitu kan, saya berpikir apa yang nggak orang lakukan di podcast gitu. Iya, kan. betul. Ya misalnya misalnya kemarin saya ditanya kenapa Mas Wira kenapa nggak bilang ayo subscribe channel saya, like, share apa. Betul. Lah kenapa saya harus sama orang, saya bilang gitu. Kalau orang ngomong begitu ya biar aja gitu kan. Betul. Kenapa nggak ngomong begitu Mas Wira? Ya saya pasti melakukan itu dengan cara yang lain, saya gitu. Betul. Dengan cara yang lain. Betul. Pasti misalnya di belakangnya saya taruh tuh. Iya. Sudah subscribe. Sudah subscribe belum? Saya lihat foto. Itu sebenarnya sama kan, intinya sama ya kan. Malah nggak perlu ngomong-ngomong terus, kelihatan terus nih. Itu baru perlu dipahami. Iya. Kita berpikir apa cara orang yang nggak orang lakukan gitu kan. Sama kita nggak usah malu-malu Pak gitu ya. Betul. Saya nggak mau malu, jadi ketemu sama orang langsung aja. Saya sampai kasir Indomaret Alfamart Pak, deket-deket udah semua Pak. Mbak, ada HP-nya nggak? Ada YouTube. Buka Wira Podcast, subscribe gitu kan. Dari tukang parkir semua modalnya Pak. Modal assalamualaikum, modal ramah, iya, subscribe. Iya. Saya pernah Pak malam-malam saya habis sholat di masjid di Taman Budaya. Berdiri mau naik motor, ada cewek nanya saya, Mas di mana? Apa nanya? Wah salah nanya nih gitu kan. 2 orang, lumayan 2 subscriber nih gitu kan. Mbak ada HP-nya ada gitu kan. Mau ketik berapa podcast dulu baru udah saya kasih tahu di mana 2 alamat. Kita nggak usah malu-malu Pak, karena ya apa sih ya, nggak ngerugiin orang juga kan Pak. Orang seneng Pak gitu. Iya betul. Jadi kalau masih YouTuber ini masih mau malu-malu apa ya, lebih baik nggak usah dah. Nggak usah ya, nggak usah malu-malu lah ya. Karena kita kan nggak melakukan hal yang terlarang, kayak aneh gitu kan. Betul. Nah ini hal yang keren sekali nih Bang Wira. Jadi ya pertama pahami dulu aturan, nggak boleh kebablasan. Artinya undang-undang ITE lah paling nggak ya. Terus ya aturan kalau yang pernah di penyiaran ya pasti P3SPS itu P3SPS sebagai modalnya lah, Pak, ya nggak bisa juga ditinggal gitu. Kemudian berikutnya adalah ya diri kita adalah konten. Betul. Buat dengan sesuai. Jadi kalau kita mengatakan diri kita konten, jadi kita tidak terlalu memaksa sebuah konten itu harus seperti ini seperti itu. Betul, Pak. Atau tidak memaksakan diri kita seperti orang lain. Betul Pak. Kan kebanyakan orang begini Pak. Misalnya buat YouTube nih. Tujuan pertama pasti itu bisnis Pak. Betul. Gimana menghasilkan uang dari YouTube gitu kan, dia pikirkan gitu kan. Kalau saya pribadi sih ya memang pasti kita akan berpikir ke sana, tapi belum lah, masih jauh tapi kita bisa tahap sampai sana. Kalau udah bisa di atas 100.000 subscriber udah titik aman tuh. Betul. Di bawah itu masih lah. Ada orang yang beli subscriber Pak. Betul. Ada yang sub gitu kan. Ya, betul. Ada yang macam-macam lah caranya. Tapi bagi saya sih apa ya, ya bukan kita mau bilang munafik atau apa, tapi ya saya nggak milih jalan itu gitu. Iya, masing-masing memiliki pilihan. Iya, gitu. Silakan gitu aja. Karena bagi saya begini Pak, misalnya kita beli subscriber, beli like, beli apa sejenis kayak gitu. Bagi saya itu sama aja kayak saya pergi ke kantor pos Pak. Saya pergi ke kantor pos, tulis surat dengan alamat rumah saya. Biar nanti ada kantor apa nih? Pak Wira ada surat ada nih. Surat gitu kan. Keren kalau dipanggil kan. Iya gitu kan. Kan kayak aneh aja gitu ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita membuat sesuatu dan memang real, subscribernya itu real apa segala macam, ada kebanggaan yang di sini gitu. Ada rasa senang, ada rasa bangga. Apalagi kalau misalnya udah monet nih. Betul. Channel udah monet.
terima uang berapa aja gitu, berapa rupiah sekalipun gitu. Mungkin 100.000 kah 200.000, itu ada rasa bangga, rasa senang Pak. Betul. Oke, mantap ini Bang Wira. Jadi tadi kita membahas YouTube, Wira ya. Jadi kalau mau terjun nggak usah malu-malu. Iya, nggak usah malu-malu, langsung aja. Antem sudah ya. Iya. Antem dengan ingat ada aturan dan segala macamnya. Oke, keren banget ini. Jadi potensi ekonomi digital di YouTube maupun di web dan segala macamnya itu menurut saya itu sangat penting, dan Bang Wira pun sepakat jika dikelola dengan prinsip-prinsip yang baik, Bang Wira ya. Betul. Jadi itu akan mendapatkan, kalau kita bahasakan, keberkahan. Betul. Ya, akan menghadirkan keberkahan tersendiri nantinya. Tapi kalau baru buat aja langsung orientasinya itu, ya itu akan sulit berkembang. Sulit, ya. Jurusnya satu, ikhlas membuat konten, lempar saja, kita nggak akan tahu siapa yang suka, siapa yang subscribe, siapa yang share dan segala macamnya itu Bang Wira. Intinya cari jamaah goib sebanyak-banyaknya. Oke, itu segmen terkait dengan YouTuber. Berikutnya saya akan bahas TikTok. Ya, ini ada TikTok ini sekarang sangat luar biasa. Ternyata TikTok cukup menghasilkan dalam kalau bisa digunakan dengan cara-cara yang baik. TikTok itu bukan isinya joget saja ternyata, tapi potensi ekonomi digital cukup tinggi. Berikutnya saksikan YS Podcast bersama Bang Wira.